Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil membaca Al-Quran. Udara segar dan burung-burung berkicau menambah khusyuknya suasana. Namun keterangan itu terganggu oleh suara langkah tergesa-gesa dari Abu Jahil yang datang membawa raut wajah yang cemas. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Aku benar-benar bingung dan butuh jawabanmu," teriak Abu Jahil sambil mencoba menarik nafas. Abu Nawas pun menutup Al-Quran dengan hati-hati, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. "Bismillah, tenanglah Abu Jahil, tenang. Apa yang membuatmu datang dengan wajah seperti orang kehilangan kambing di pasar, Abu Jahil?" Abu Jahil pun duduk di lantai, berusaha mengatur nafasnya. "Ini soal agama, Abu Nawas. Aku takut salah langkah. Banyak temanku yang merayakan Natal dan aku tidak tahu apakah aku boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Sebagian orang bilang haram, sebagian bilang boleh. Aku tak ingin melanggar agama, Abu Nawas, tapi aku juga tidak mau membuat mereka marah." Abu Nawas pun mengangguk perlahan, menyadari betapa seriusnya kekhawatiran Abu Jahil. Sebagai seorang muslim yang taat, ia selalu berhati-hati dalam memberikan nasihat, terutama dalam perkara agama. "Abu Jahil, ini adalah pertanyaan penting, dan kamu benar untuk mencarinya di tempat yang tepat. Tetapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya kepadamu. Apa niatmu ketika ingin mengucapkan selamat Natal kepada mereka?" Abu Jahil pun terdiam, lalu menjawab, "Aku hanya ingin menghormati mereka, Abu Nawas. Aku tidak punya niat untuk ikut dalam keyakinan mereka atau menyetujui apa yang mereka percayai. Aku hanya ingin menjaga hubungan baik, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lembut. "Niatmu adalah sesuatu yang penting, Abu Jahil. Namun dalam Islam, niat yang baik tidak cukup jika cara kita bertindak tidak sesuai dengan syariat. Kita diajarkan untuk menjaga prinsip tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan agama lain. Mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan perayaan agama lain seperti Natal bisa jadi dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan tersebut, dan itu bertentangan dengan akidah kita, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk perlahan meski wajahnya masih menunjukkan kebingungan. "Jadi aku tidak boleh mengucapkan selamat Natal sama sekali, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menghela nafas ringan lalu menjelaskan dengan sabar. "Ya, sebagai seorang muslim kita tidak diwajibkan untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi umat yang santun dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan mereka yang berbeda agama. Jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat, ada cara lain yang tidak melanggar syariat, Abu Jahil. Misalnya, kamu bisa mendoakan mereka dengan ucapan seperti, 'Semoga Allah memberi Anda kedamaian dan kebahagiaan.' Ini adalah doa yang baik dan tetap menjaga batasan agama kita." Abu Jahil pun tampak lega, tetapi ia masih penasaran. "Tapi bagaimana jika mereka tersinggung karena aku tidak mengucapkan selamat Natal secara langsung, Abu Nawas? Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Jika seseorang tersinggung, itu bukan karena kamu berbuat salah, Abu Jahil, tetapi karena mereka mungkin tidak memahami keyakinanmu. Jelaskanlah dengan lemah lembut bahwa dalam Islam kita memiliki batasan tertentu. Katakan bahwa ketidakhadiran ucapan selamat Natal bukan karena kurangnya rasa hormat, tetapi karena kamu ingin menjaga keyakinanmu. Jika disampaikan dengan hikmah dan kasih sayang, insya Allah mereka akan mengerti." Abu Jahil pun mengangguk dengan penuh pemahaman. Namun ia tiba-tiba teringat sesuatu. "Abu Nawas, bagaimana jika ada orang yang memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal? Apakah kita harus menyerah demi menghindari konflik?" Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. "Oh tidak, Abu Jahil. Dalam Islam kita diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip agama meski dalam tekanan. Namun, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Jika kamu dipaksa, katakanlah bahwa sebagai seorang muslim, kamu tidak bisa mengucapkan hal itu karena keyakinanmu, tetapi kamu tetap mendoakan mereka dengan doa yang tulus. Ingat,
Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Tugas kita adalah tetap lurus di jalannya. Abu Jahil pun tampak puas dengan penjelasan itu. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan pesan yang penting. Abu Jahil, menjadi seorang muslim yang taat bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita harus menjadi contoh kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, sehingga orang lain dapat melihat keindahan Islam melalui perbuatan kita, bukan hanya kata-kata kita. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun mulai memahami pentingnya menjaga prinsip agama tanpa melupakan nilai-nilai kasih sayang dan keharmonisan. Ia belajar untuk tetap menghormati sesama tanpa melanggar batas syariat. Sementara itu, Abu Nawas pun terus berdoa agar umat muslim dimanapun berada diberikan kekuatan untuk tetap berpegang pada iman mereka sambil menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kampung Abu Nawas muncul seorang dukun yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa. Dukun itu bernama Abu Palsu, seorang pria yang suka mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung-kalung aneh menggantung di lehernya. Ia mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit, menggandakan uang, hingga membaca masa depan. Penduduk desa yang terpesona oleh kata-katanya mulai datang berbondong-bondong untuk meminta bantuan. Abu Nawas yang mendengar kabar ini merasa ada sesuatu yang tak beres. Bagaimana mungkin orang ini tiba-tiba datang dengan kekuatan luar biasa, tetapi hidupnya sendiri tampak begitu sederhana, pikir Abu Nawas. Keresahan Abu Nawas makin menjadi-jadi ketika mendengar cerita dari tetangganya, Abu Jahil. Abu Nawas, kamu tahu nggak? Kemarin aku pergi ke dukun itu untuk meminta rezeki melimpah. Dia memberiku jimat yang katanya bisa membuatku kaya dalam semalam. Aku harus membayar 5 keping emas untuk itu, Abu Nawas, seru Abu Jahil dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Lalu apakah kamu menjadi kaya? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Ya belum sih. Katanya aku harus menunggu 7 hari dan tidak boleh mandi selama itu. Katanya juga kalau aku mandi kekuatannya akan hilang, Abu Nawas. Abu Nawas pun hampir tertawa, tetapi ia menahannya. Abu Jahil, apakah kamu yakin orang ini benar-benar bisa memberimu kekayaan? Abu Jahil pun mengangguk tegas. Oh, tentu saja Abu Nawas. Dia bahkan membaca garis tanganku dan bilang aku ini ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa sudah waktunya bertindak. Ia tak ingin penduduk kampung terus tertipu oleh dukun gadungan itu. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun mendatangi rumah dukun tersebut dengan membawa seekor ayam hidup. Ia menyamar sebagai orang yang sangat putus asa. Wahai dukun yang hebat, aku datang dengan permohonan besar. Ayamku ini tidak pernah bertelur, Tuan Dukun. Bisakah kamu membantuku? Tanya Abu Nawas dengan wajah penuh kekhawatiran. Sang dukun pun tersenyum dengan penuh percaya diri. Oh, tentu bisa. Tapi aku perlu waktu seminggu untuk membaca energi ayammu. Biarkan ayam ini bersamaku dan aku akan membuatnya bertelur emas. Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. Bertelur emas? Luar biasa sekali. Berapa bayarannya, Tuan Dukun? 10 keping emas. Tetapi hasilnya dijamin. Kamu akan menjadi kaya raya, jawab sang dukun. Abu Nawas pun setuju, tetapi sebelum pergi ia berkata, aku ingin memastikan keajaibanmu sungguh nyata, Tuan Dukun. Bagaimana jika aku kembali besok pagi untuk melihat tanda-tanda pertama ayam ini mulai berubah? Dukun itu pun terkejut, tetapi ia tidak mau kehilangan pelanggannya. Baiklah, datanglah besok pagi. Tapi ingat, jangan kamu ragukan kekuatanku. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun kembali. Tetapi kali ini ia membawa semua penduduk desa bersamanya. Mereka penasaran ingin melihat keajaiban sang dukun.
"Tuan Dukun, kami datang untuk melihat ayamku yang akan bertelur emas," seru Abu Nawas dengan suara lantang. Dukun itu mulai panik, tetapi ia mencoba mempertahankan wibawanya. "Tunggu dulu, kekuatan ini tidak bisa dipaksakan begitu saja. Aku butuh waktu yang lebih lama." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Oh begitu. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan sedikit saja kekuatanmu di depan kami semua? Mungkin kamu bisa menggandakan ayam ini menjadi 2, atau membuat satu bulunya berubah menjadi emas." Dukun itu pun mulai berkeringat. Ia mencoba mengarang alasan, tetapi penduduk desa pun mulai curiga. "Ayo tunjukkan keajaibanmu, kami ingin bukti," seru salah satu warga. Abu Nawas yang sudah menduga dukun itu akan mencari-cari alasan, tiba-tiba mengambil jimat milik dukun tersebut dan berkata dengan nada serius, "Apakah kekuatanmu berasal dari benda ini? Jika benar, aku akan memecahkannya untuk menguji kekuatannya." Dukun itu pun langsung pucat. Jangan pecahkan itu sangat penting untuk ritualku." Abu Nawas pun mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. "Kalau begitu, kita akan lihat apakah benda ini sungguh-sungguh punya kekuatan." Dengan cepat Abu Nawas pun memecahkan jimat itu di depan semua orang. Tentu saja tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Penduduk desa akhirnya menyadari bahwa sang dukun hanyalah penipu. Mereka mulai berteriak, "Dia pembohong, dia menipu kita." Dukun itu pun mencoba kabur, tetapi penduduk desa berhasil menangkapnya dan memutuskan untuk mengusirnya dari kampung. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas pun berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku punya kekuatan luar biasa tetapi tidak pernah menunjukkan bukti nyata. Ingatlah, segala kekuasaan hanya milik Allah. Jika kamu sakit, berdoalah kepadanya dan carilah pengobatan yang sesuai. Jika kamu ingin rezeki, berusahalah dan bertawakallah kepada Allah. Jangan tergiur oleh janji-janji palsu." Penduduk desa pun mengangguk setuju, dan sejak hari itu mereka menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh dukun gadungan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan ayam yang tetap tidak bertelur, tetapi setidaknya ia berhasil menyelamatkan kampungnya dari penipuan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahunnya." Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana. Tapi untuk kali ini, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka." Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. "Jadi begini, Paduka. Suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Lalu saya menjawab, 'Mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya.' Mendengar itu, kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu?' Saya pun menjawab, 'Mungkin para jin.' Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, 'Tidak, Abu Nawas, bukan para jin,
tapi Allah yang Maha Kuasa. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, Paduka. Katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya. Baginda Raja mengangguk, mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tapi ada yang aneh, Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Nah, penjual es krim itu menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, ya cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu? Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan, Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si Sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya, kata istri Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran. Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak, jawab istri Abu Nawas. Oh jadi begitu, tenang, semuanya aman, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali. Nggak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang bener. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu.
Nggak pernah aku melihatmu membuat roti. Abu Nawas pun menjawab, oh itu, jadi sebenarnya begini, bukannya aku nggak pernah membuat roti, hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba? Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua.